Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi yang ngejawab salam insyaallah cepat naik haji. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang indah, tak ada kalimat yang mulia yang pantas kita ucapkan dalam setiap hembusan nafas kita kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang lain. Kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dari rumah-rumah kita menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi asbab diampunkannya segala dosa-dosa kita. Salawat beserta salam tak jua kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nuril Huda wa Syamsid Duha wa Badrid Duja wa huwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa dicintai oleh Nabi Muhammad dan nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami bersyukur tahun ini dipertemukan kembali oleh Allah dengan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan bertemunya kita di Masjid Al-Hakim ini menjadi wasilah umur kita dipanjangkan Allah, rezeki kita dilancarkan Allah, urusan kita dimudahkan Allah, badan kita disehatkan Allah, hati kita ditenangkan Allah, keluarga kita dijaga Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-29. Berarti sudah 28 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tak terasa Bapak Ibu, rasanya cepat nian Ramadan akan meninggalkan kita. Tak terasa kita yang puasa beda terasa, apalagi yang tak puasa. Tak nyangko mungkin tinggal beberapa hari lagi, tinggal nunggu keputusan dari pemerintah. Camano 1 Syawalnya hari Jumat atau hari Sabtu, kita tunggu baik. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dari itu kami mengajak, mari di akhir-akhir Ramadan ini kita sungguh-sungguh lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, di saat akhir-akhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan tali pinggangnya. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir-akhir Ramadan. Ada yang bertanya, Ustaz, kapan Lailatul Qadar itu turun? Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan turunnya Lailatul Qadar? Kenapa Allah merahasiakan haji mabrur? Kenapa Allah merahasiakan diterimanya taubatan nasuha? Biar kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalau Allah mungkin sudah ngenjuk tanggal Lailatul Qadar tanggal sekian, mungkin kita ibadahnya cuma tanggal itu. Ngapa Allah tidak ngenjuk tahu? Biar kita istiqomah ibadah dari awal sampai akhir. Kita ni kan kadang-kadang angan-angan teh ayam. Awal-awalnya bukan main. Pengurus masjid tahan khawatir masjid tak muat, penuh.
Inggunyo sampai ke pinggir-pinggir. Coba kalau sampai 20 Ramadan, 25 mulai ada kemajuan. Sapnya maju. Alhamdulillah, insyaallah aku jingok Masjid Al-Hakim ini penuh terus. Alhamdulillah. Cuman ngapa Ustaz? Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan di dalam hadisnya, cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir itulah banyak manusia lalai. Bukan malah ke masjid, ke mall. Bukan malah infak di masjid, infak ke mall. Itu namanya zakat mall. Zakat mall, bukan zakat mal. Lalai. Maka dari itu Nabi menyarankan kita, memberikan kita nasihat untuk sungguh-sungguh beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Namun Bapak Ibu, bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu adanya perubahan di dalam hidupnya. Sebelum bulan Ramadan mungkin galak marah. Dikit-dikit nak marah, salah dikit nak marah, nyingok bini nak marah, nyingoknya nak marah terus. Habis dari Ramadan ketemu turunkan Lailatul Qadar, lembut hatinya, sopan santun, tak galak nak marah, diam terus. Pas kita tanya ngapo, stroke ternyata. Ada perubahan. Sebelum Ramadan mungkin, oi masya Allah cemekeanian kota amal lewat. Cuma 2000 ngenjo. Itu kadang-kadang sengaja nian tidur biar lewat. Habis dari Ramadan ada perubahan. 2500. Jadilah 500 ya. Sebelum Ramadan mungkin jauh dengan masjid, dengarkan azan beda dak galak. Habis dari Ramadan setiap azan berkumandang hadir di dalam masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Sebelum Ramadan dak pernah buka Al-Qur'an. Oh, Al-Quran terburuk-buruk di rumah, tak pernah terbaca. Sudah dari Ramadan, rajin baca Al-Quran. Lisannya basah membaca Al-Quran. Artinya Bapak Ibu, adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah bulan Ramadan, kita menjadi hamba yang menjadi lebih baik lagi. Hamba yang lebih dekat dengan Allah. Hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inti daripada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu ada dua. Yang pertama, untuk bekal kita sebelum mati. Kita semua pasti bakal mati, betul Bu? Kita ini hidup cuma nunggu 2 waktu. Yang pertama nunggu waktu sholat. Allah ngenjuk kita gawean. Allah ngenjuk kita mainan berupa suami, istri, anak, cucu. Biar kita tidak bosan nunggu sholat. Kita begawe dari jam 7 sampai ke siang nunggu waktu sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita begawe lagi nunggu waktu sholat asar. Sudah asar istirahat capek nunggu waktu sholat. Sudah maghrib kita makan kumpul sama keluarga nunggu waktu sholat isya. Sudah istirahat kita tidur capek nunggu waktu sholat subuh. Intinya satu hari yang kita lalui itu nunggu waktu sholat, waktu ibadah. Yang kedua nunggu waktu kita disolatkan. Sebelum kita disolatkan banyak-banyak sholat. Bapak Ibu kita semua pasti bakal mati. Mati ini tak mandang tua, tak mandang muda. Menuju kita yang tua dulu cepat mati. Tidak juga. Yang muda juga banyak mati. Bahkan sekarang ni yang banyak nyari mati anak muda. Kita jengok di Jakabaring, anak muda naik motor ngetrek, nyampak, pecah pala, metu utak, berdarah-darah. Anak muda apa orang tua? Anak muda. Tak mungkin kita dengar yai balik dari Masjid Al-Hakim ngambil motor ngetrek dia. Naik motor bengeter. Kita nyengok di berita itu. Anak gadis Bu, anak gadis SMP SMA putus cinta galau, minum baygon, bunuh diri. Anak muda apa orang tua Bu? Anak muda. Tak pernah kita dengar nyai-nyai bunuh diri gara-gara yainya selingkuh. Ditanya oleh malaikat, ngapo nyai selingkuh? Itu no, yai aku selingkuh sama nyai-nyai yang lain. Ya Allah ya Rabbi.
Mati tak mandang tua, tak mandang muda. Mati tak mandang sehat, tak mandang sakit. Menuji kita yang sakit cepat mati. Kita nyingok mamang tua bertahun-tahun di rumah sakit, tak mati-mati. Yang mati yang jago. Anak cucu keturunannya warawiri dari rumah ke rumah sakit, dari rumah ke rumah sakit, masuk angin kembung mati. Sedangkan mamang tadi dah mati-mati. Mati tak mandang kurus, tak mandang gemuk. Menuji kita yang kurus dulu cepat mati gara-gara busung lapar. Hati-hati yang gemuk juga cepat mati, susah bernapas. Minta maaf nian yang gemuk. Mati ni tak mandang apapun Bapak Ibu. Kalau sudah datang ajalnya, kita semua pasti bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari kita memperbanyak bekal. Nah, salah satu kita memperbanyak bekal, kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, inti dari ibadah kita Bu, biar nanti kita diizinkan oleh Allah dimasukin ke dalam surga Firdaus. Masuk ke dalam surga, itu intinya. Kita ibadah ini kita pengen masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah kita ibadah di bulan Ramadan ini, Allah ridho sama kita. Allah nyingok kita sebagai hambanya yang senang dan bersyukur kepadanya. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, semoga amal ibadah yang kita lakukan, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, salat tarawih kita, tahajud kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala dosa kita, banyak dosa kita sama Allah Bapak Ibu, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan terakhir kita minta mohon sama Allah, di dunia kita dikumpulkan di Masjid Al-Hakim ini, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan kembali oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah. Kita sama-sama memohon ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Itu saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.